saya melangkahkan kaki di SMP 1, gedungnya belum ada seperti ini. Semua gedung lama, tidak ada yang berlantai 2, ada yang gedek dan seterusnya. Saya menikmati pergerakan pelan tapi pasti SMP 1 Wonosari bergerak, berkembang dan berprestasi. Saya melihat generasi-generasi yang terus berganti. Ada yang luar biasa, ada yang juara, ada yang gagal. Itu adalah sebuah proses. Tetapi semua itu membuat kecintaan saya pada SMP 1 Wonosari sudah mendarah daging. Mau tidak mau, suka tidak suka, mulai tanggal 18 Juni kemarin Pak Sigit dilantik menjadi kepala sekolah di SMP 3 Wonosari. Maka hari ini Pak Sigit ingin panggil kepada kalian. Tapi ada satu hal yang ingin saya berikan masukan pada kalian. Karena saya ingin suatu saat saya akan ketemu dengan kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang maju. Demikian juga sesuatu yang sudah Pak Sigit lakukan di SMP 1 Wonosari. Dari orang yang tidak bisa apa-apa, karena di sini adalah satu wahana yang luar biasa. Pak Sigit menjadi orang yang hebat bagi diri Pak Sigit, bagi keluarga Pak Sigit. Kenapa Pak Sigit bisa kayak gitu? Karena di SMP 1 Wonosari itu adalah komunitas yang luar biasa. Bapak Ibu guru bekerja luar biasa, anak-anak juga belajar luar biasa. Mulai tahun 2006, kalian belum ada ya, Pak Sigit sudah mulai ikut lomba. Kenapa? Karena potensi SMP 1 Wonosari bisa digunakan untuk penelitian. Pergerakan kalian Pak Sigit catat. Kemudian latar belakang kalian Pak Sigit data. Maka tahun 2006 Pak Sigit melangkah. Anak yang dulunya diremehkan, Pak Sigit malah diremehkan. Kenapa? Saya masih ingat ketika seperti kalian di SMP, roda itu kan berputar ya. Ketika di SD Pak Sigit selalu di atas, merasa wow, merasa wah, juara 1 dari 72 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Wow kan? Ketika Pak Sigit masuki masa SMP, wow itu berubah menjadi ibu saya nangis setiap terima rapot. Pak Sigit peringkat 41 dari 44 siswa di kelas. Di kelas 44 siswa. Di sekolah itu ada 10 kelas. Jadi Pak Sigit itu kalau di sekolahnya Pak Sigit di SMP mungkin seperti kalian yang sekarang ada di bawah, rankingnya bawah. Kenapa? Karena SMP 1 itu adalah SMP hebat. Kalau kalian lengah, kalian akan tercecer. Kayak Pak Sigit tercecer. Susah bangkitnya. Bener, Pak Sigit susah bangkitnya. Kelas 1, 2, 3 enggak bisa bangkit di SMP. Apalagi ada adjustment. Pak Sigit enggak bisa bahasa Inggris. Tadi ada Mas Arya. Gara-gara ulangan pertama kali nilainya 1. Enggak bisa bangkit sampai sekarang. Nilai Pak Sigit 1 di SMP itu. Bahasa Inggris. Ya Allah. Bener-bener bodoh. Pada saat itu merasa kayak gitu. SMA mulai bangkit dikit, di kuliah semester 1 melonjak lagi. Dari 5 mahasiswa tertinggi yang IP-nya 3, pada saat itu susah cari 3. Pak Sigit salah satu dari 5 itu.
Kami ada 46 mahasiswa di jurusan fisika, itu yang nilai 3 hanya 3,12 itu hanya 5 orang. Tapi di semester 3 Pak Sigit jatuh lagi, IP-nya cuma 1,25. Ngeri. Kalau kamu nggak siap itu kayak gitu, kadang di atas, kadang di tengah, di bawah. Kalau di bawah bangkitnya susah. Pasti udah merasakan 2 kali jatuh. Di SMP jatuh, di S1 sempat jatuh, itu pun akhirnya selesai dalam waktu 7 tahun. Di sini ada saksi otentik Mbak Ita itu. Bapaknya itu satu jurusan sama saya, satu kelas 8A ya, 8A. Satu kelas sama aku. Ngeri Pak Sigit itu perjalanannya. Kemudian S1 selesai, lah Pak Sigit dapat tantangan mau dikirim ke Kalimantan Timur. Dalam waktu itu dapat beasiswa namanya lupa saya, ikatan dinas ke Kalimantan Timur. Bapak ibu saya nangis. Kenapa? Kakak saya 4-4-nya sudah di Papua, saya nomor 5, adik saya masih kecil. Mau tak tinggal lagi nggak boleh. Saya cuma nanti, Bapak, saya pengen sekolah lagi. Kalau saya hanya saat itu hanya honorer, nggak sekolah lagi, mendingan keluar saja. Akhirnya Bapak janji sama saya, boleh sekolah, tapi tidak boleh punya cewek. Padahal S1 sudah selesai. Karena kegagalan saya di S1 itu ada karena cewek. Saya jatuh IP-nya 1,25, 1,75 dan seterusnya, itu susah bangkitnya. Gak boleh, karena kamu janji. Terus gimana? Selesaikan S2 baru nikah. Nah, pada saat itu janji dengan bapak saja. Akhirnya saya terkenal 11 tahun mahasiswa di UNJ, karena S1 langsung S2, dan ketika wisuda S1 saya tidak bilang-bilang, langsung ikut aja, karena saya dulu di Senat kayak Mbak Haura di OSIS, saya di Senat Fakultas MIPA dan pendidikan pecinta alam. Itu seperti kalian, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tidak boleh orang yang di bawah kamu hina, nggak boleh, karena ternyata suatu saat dia jadi orang yang luar biasa. Saya pernah dihina banyak kali, tapi saya buktikan saja. Di SMP 1 saya menemukan komunitas yang luar biasa. Saya sudah diasah pedang oleh orang tua. S2 sudah selesai, saya masuk ke sini, langsung melakukan riset, penelitian dengan lingkungan yang luar biasa. Akhirnya Pak, yang Bapak raih 1 dari tahun 2008 sampai tahun 2020, hampir tiap tahun lomba guru tingkat nasional. Lawan saya ada di sini, lawan dan teman saya Mas Ari, itu dulu sering jadi lawan perjuangan di lomba. Dan puncaknya tahun 2015, yang dari saya meliti HP anak-anak pada saat itu, kemudian membuat aplikasi. Saya nyakunya gini, mencuri waktu luang anak ngegame, mencuri waktu luang anak Facebookan. Pada saat itu kan move-nya Facebook belum Instagram. Mencuri waktu luang anak untuk YouTubean. Saya buat riset. Akhirnya riset itu tak buat aplikasi. Dari aplikasi itu siapa yang ngerjakan? Pak Sigit. Kemudian jadi penelitian sama siswa. Pak Sigit jadi juara 1 guru tingkat nasional. Dari jenjang kabupaten juara 1, ya. Provinsi juara 1, nasional juara 1, dan lawannya itu mengalahkan. Artinya apa? Ketika juara 1 guru prestasi nasional itu pada saat itu gemblengannya luar biasa. Kenapa? Saya ada di SMP 1. Kalau tidak di SMP 1 belum tentu. Karena di sini kenapa? Ketemu guru-guru hebat, saya bisa belajar dengan mereka, ketemu dengan siswa yang hebat-hebat. Itu adalah
true story. Habis itu masih ada lagi lomba-lomba, dan terakhir yang saya paling bahagia selain dapat dari Presiden tahun 2016 itu tahun 2020 mahasiswa yang mau drop out. Saya masih ingat 7 tahun mau drop out di tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari UNY, alumni saya, sebagai alumni mahasiswa berprestasi bidang pendidikan. Mengalahkan siapa? Banyak dosen yang salahkan, banyak pejabat yang saya kalahkan. Seperti itu tahun 2020 ada di web pada Dies Natalis UNY yang ke-56 hanya 2, yang satu saya bidang pendidikan, yang satu dari Kulon Progo itu dia kepala dinas perpustakaan, itu dari bidang kebudayaan. Mengalahkan banyak kepala dulu, mohon maaf, banyak dosen di luar UNY, banyak kepala PTK yang juga ikut dari luar UNY. Kenapa? Karena kalian sebenarnya. Jadi saya selalu riset anak-anak SMP 1 Wonosari. Riset itu yang saya pikirkan, saya catat, kemudian saya unggah di website. Website itulah jejak digital. Jadi kalau kalian nanti pengen kangen Pak Sigit, ketik Sigit Soreyo di Google, pasti akan banyak berita tentang Pak Sigit. Itu. Jadi SMP 1 Wonosari rugi kalau kalian tidak manfaatkan dengan maksimal. Maka pesan saya Pak Sigit pada kalian ada 5. Ini saya benar-benar saya tekankan pada 2 anak saya. Yang satu Baskara, yang satu itu Galung. Dua-duanya punya karakter yang berbeda. Baskara tipenya adalah agak lambat untuk menerima informasi, tapi dia punya etos kerja yang sangat tinggi. Nilainya selalu rendah di TO 3. Saya sering katakan di kelas 9, TO-nya cuma 3. IPA lagi, bapaknya guru IPA, ibunya guru IPA. Matematika juga cuma 3. Sampai TO terakhir, akhirnya dia membagi waktunya. Nah, ini tips pertama. Yang pertama kali, kalau kalian ingin sukses, pertama belajar rajin. Dah itu kuncinya, nggak ada yang lain. Belajar rajin ada banyak cara. Mbak Galuh itu 100% semua informasi dari Bapak Ibu guru SMP 1 Wonosari dan YouTube. Dia sama sekali tidak les di luar, tidak pernah privat dari kelas SD sampai kelas 9 kemarin, tidak pernah sama sekali. Jadi dia pinter karena guru di sini, tidak bisa diambil siapapun. Yang bisa ngaku ada guru SMP 1 Wonosari. Saya yakin itu karena saya membayar di GO itu dia hanya 3 bulan bertahan. Dan itu pun selama 3 bulan hanya 20% masuk. Habis itu ya saya capek, saya sakit. Kalau berangkat sini kegiatan OSIS, berangkat les, dia pulang sakit. Akhirnya nggak berangkat besok harinya ke sekolah. Akhirnya dari bulan November sampai terakhir kemarin dia sama sekali tidak les. Jadi bukan alasan kalau tidak les tidak bisa nilai tinggi. Jadi yang pertama tadi, kenapa kok Mbak Galuh itu bisa masuk KTP? Kemarin saya share ya, sekolahnya luar biasa. Dia itu asramanya 1 kamar, nanti kamar besar kayak 1 kamar itu 3 orang, kamar mandi dalam setiap kamar. Jadi kalau kalian tertarik, mumpung masih ada 10 bulan untuk kelas 8 dan ada kemarin tak tulis ada 22 bulan untuk kelas 7. Itu sebagai ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau ingin kayak Mas Daman yang ada di Taruna Nusantara, fisik kalian benar-benar harus dibangun. 1, yang kedua tetap otak harus dibangun. Maka
Yang pertama kali wajib adalah belajar. Belajar bisa lewat siapapun di sekolah itu yang utama. Kalau kalian masih kurang les, boleh, tapi bukan faktor utama. Dari YouTube, dari pasar, dari lingkungan, dari jalan, itu adalah tempat untuk belajar kalian. Bahkan dari teman-teman kalian itu adalah untuk belajar. Kalau pengen sukses, kalau itu mulai dari setelah LPG itu 3 jam sehari belajar. Ada ulangan, tidak ada ulangan, dia belajar 3 jam sehari. Dah itu cluenya. Kemudian yang kedua, setelah belajar, apa kedua? Buat apa sih belajar? Maka yang kedua, mimpilah punya cita setinggi langit. Kenapa cita-cita tinggi? Enggak sampai. Enggak sampai itu kalau tidak diperjuangkan. Kalau kalian perjuangkan dengan mimpimu, pasti akan bisa. PPT tidak katut di bawahnya dikit. Jadi satu, belajar benar-benar harus bisa manage waktu, rutin, tidak boleh SKS, sistem kerja belajar hanya semalaman saja, nggak boleh kayak gitu. Karena nanti kalau tesnya tingkat tinggi, level tinggi nggak akan bisa. Kemudian yang ketiga, jaga karakter, jaga akhlak, jaga akidah kalian sesuai dengan agamanya masing-masing. Kenapa? Saya tekankan pada Galuh dan Kala sejak kelas 1 SD. Ayah lebih bangga padamu nilaimu 0 daripada nilaimu 8, 9, 10 tapi nyontek. Itu sudah saya tekankan sejak SD. Ayah mendingan tahu nilaimu 3 dan kamu tahu bahwa itu 3 daripada itu 10 tapi kamu tidak tahu bahwa kamu itu bukan 10 tapi kamu adalah 1 atau 2. Ayah lebih bangga kamu itu 1. Kayak ayah dulu, ayah pernah 1. Tapi gara-gara ayah tahu bahwa ayah itu 1 nilainya, ayah akan bekerja, ayah akan belajar. Kalau kalian hanya karena ego, pengen di alam dan sebagainya, akhirnya nyontek, ngapain juga? Karena sesungguhnya kemampuanmu tidak di situ, tapi adalah di tengah atau di bawah. Ini pas kalau untuk namanya deteksi analisis kemampuan. Kenapa? Kamu tidak akan bisa tahu dirimu itu kurang kalau kamu hanya mengandalkan nyontek. Apalagi berbasis media informasi. Nyontek hanya untuk nilai. Wow, buat kalian, tapi bagi hati kalian, astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Kamu nggak tahu kalau kamu itu nggak bisa. Akhirnya kamu tidak akan berjuang. Dan ketika di kelas pasti semaunya sendiri. Nge-game. Waktunya belajar malah nge-game. Waktunya membaca malah nge-game. Waktu tes malah nge-game. Itu artinya apa? Tidak bisa memanajemen waktu. Maka kalau kamu tidak mengerti dirimu sendiri, suatu saat akan gagal. Maka refleksi saja. Bagi kemarin yang merasa tidak fair saat tes, silahkan introspeksi. Buat apa sih nilai? Nilai tidak ada apa-apanya, nanti kalau udah selesai udah. Tapi yang bagus adalah kamu mengetahui aku itu kurang. Saya itu di sekolah wajib untuk belajar. Itu yang ketiga. Maka karakter itu perlu dibangun. Bukan masalah nilai semata, tapi kejujuran. Dari kejujuran dengan hasil nilai yang kamu dapatkan, kalau kamu tahu timbul rasa malu, maka akan tumbuh kesadaran diri untuk belajar sendiri. Yang keempat, jangan takut gagal. Kalau kalian sudah takut gagal, nanti takut nilainya rendah dan seterusnya, pasti kamu akan melakukan tindakan yang tidak baik. Maka
Lihat pasal 3 karakter. Bangun karakter dulu. Biarkan orang lain sekarang lihat aku tidak bisa. Kayak Pak Sigit, aku memang jelek dulu nilainya. Jujur aja sama teman-teman SMP. Malu juga kadang-kadang, tapi ketika saya 2015 juara 1 nasional, setarafnya teman-teman Pak Sigit itu dosen, doktor, karena dulu Pak Sigit alumni SMP 5 Jogja, itu pada nyalami Pak Sigit. Kenapa? Proses itu tidak akan menipu dari hasil kalian. Kemudian, kenapa kok gagal? Tidak boleh takut gagal. Coba terus, try error. Kalau gagal nilainya jelek, ya belajar lagi. Belajar lagi. Diulang siklus. Kemarin kenapa kok gagal? Bukan karena gagal nilai jelek kemudian nyontek. Kalau kamu sekali nyontek tidak konangan, maka akan menjadi nyontek dan terus berlanjut. Terus, tahu-tahu nanti ketika udah besar, kamu tidak punya ide. Untuk melakukan apapun harus lihat orang lain. Itu. Maka penting sekali tadi. 1, belajar rajin. 2, mimpilah punya cita yang tinggi. Yang ketiga, itu adalah karakter, itu sangat penting. Yang keempat tadi, jangan takut gagal. Maka saya yakin nanti akan bisa melihat anak-anakku yang luar biasa ini. Ketika saya bicara gini, mungkin nanti ada yang dengarkan, karena tipe orang itu kan sami'na wa ata'na. Dia mendengarkan, dia menjalankan. Sami'na wa la ata'na. Dia mendengarkan, tidak menjalankan. Ada juga tipenya la sami'na wa la ata'na. Dia tidak mendengar tapi dia menjalankan. Ada juga tipe yang keempat, la sami'na wa la ata'na. Tidak dengarkan, tidak menjalankan. Dan itu mudah-mudahan dari apa yang saya analisis tadi, 25% nanti jadi orang hebat. Yang lainnya ya orang hebat tapi dikit di bawahnya. Kenapa? Orang hebat itu butuh proses. Jadi intan itu butuh proses. Butuh diindak-indak intan itu. Dia ada intan itu dari batuan, ya dia ada batuan endapan, dia ada di bawah, diinjak, ada lumpur, ada apapun. Tapi ketika intan itu muncul, ditemukan, digesok, jadi harta yang luar biasa mengalahkan emas. Maka saya ingin melihat intan-intan dari SMP 1 Wonosari menjadi orang-orang yang luar biasa, orang yang siap bertanggung jawab pada dirinya, orang yang siap menjaga nama baik marwah keluarganya, bapak ibunya, dirinya sendiri, dan juga SMP 1 Wonosari. Dan yang terakhir, tak ada gading yang tak retak. Pak Sigit selamat mungkin berinteraksi dengan kalian dalam 1-2 tahun ini, karena dengan kalian dan dengan Bapak Ibu ada yang 21 tahun, ada yang kurang. Pak Sigit banyak sekali kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pak Sigit bisa dengan kerendahan hati dan ridho kalian semua. Pak Sigit mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Pak Sigit mendoakan SMP 1 Wonosari jaya-jaya dan selalu ada di hati saya. SMP 1 Wonosari selalu berprestasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf yang sebenarnya, sukses buat anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.